ada seseorang yang tidak tabakhur, tidak memperdalam ilmu syariah, wabil khusus bab di bidang ilmu hadis, kemudian tidak menahu tentang ilmu al-hadis, bagaimana ajaran sabda Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kemudian dia ditasudrin fil masyayikh, dia mengajar atau dia pun mengajarkan ilmu tasawuf, maka mudarat dan manfaatnya itu lebih jauh banyak mudaratnya. Ya baitin nabi, ya safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sirri asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Juga pun fungsi daripada seorang Syekhul Mursyid atau Tobibun Ruh, Tobibur Ruh, dokternya ruh, harus bagaimana yuhabbibu ibadallahi ta'ala ilallah, mencintakan hamba-hamba Allah kepada Allah. Li'anna syaikha, sesungguhnya seorang guru mursyid yasluku, berjalan seorang syekh bil murid, menjalankan seorang syekh bil murid kepada murid, thariqal iktidai, pada jalan mengikuti bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man syahadahu, barang siapa yang benar-benar iktidahu, benar mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tibau, dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbahullah, cinta pada orang tersebut siapa Allah. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kalian aku, yuhibbukum, akan cinta pada kalian semua Allah, siapa Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni kalian semua dzunubakum, dosa-dosa kalian semua. Wallahu, adapun Allah, ghafurun, adalah zat yang maha mengampuni dosa, rahim, dan zat yang maha penyayang. Juga pun adalah fungsi dan tugasnya seorang syekh, katakanlah seorang mursyid, harus mengajak
atau mendakwahkan kepada para hamba Allah, khususnya pada murid-muridnya, agar cinta akan Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala tiada lain harus dengan cara membimbing murid-muridnya kepada jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membimbing murid-muridnya untuk mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iktida wal ittiba. Karena kecintaan Allah hanya dapat diperoleh dengan jalan mengikuti Rasulullah. Jadi seandainya ada orang yang mengaku mursyid, mengaku syekh tasawuf, tetapi dia tidak membawa para murid-muridnya kepada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk ittiba wal ittida pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan seorang mursyid yang sejati atau seorang syekh yang benar. Sehingga para ulama ahli tasawuf telah sepakat di antara syartun min syurutil masyayikh, di antara syarat-syaratnya seorang guru adalah tahunya guru tentang al-ilmul hadis, baik ilmu hadis riwayat, artinya tes hadis, dia mengetahui tentang, banyak mengetahui tentang seluk-beluk tentang hadis, atau secara mujmal mengetahui tentang mustalahil hadis. Apa mustalahil hadis? Yaitu ilmu cara meneliti hadis. Lah kok begitu? Biar akidahnya, biar pemahamannya, biar amaliyatnya, biar akhlaknya mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Biar tidak terjadi salah tafsir cara memahami ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu sumbernya dari baginda Rasulullah SAW. Madhabuna muqayyadun bil kitab was sunnah. Ini menurut Imam Junaid al-Baghdadi, seorang siddiq Taifah, pimpinan golongan tasawuf. Madhab kita diikat erat, muqayyadun bil kitab was sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila ada seseorang yang tidak tabahur, tidak memperdalam ilmu syariah, wabil khusus bab di bidang ilmu hadis, kemudian tidak menahu tentang ilmu al-hadis, bagaimana ajaran sabda Rasulullah, ajaran Rasulullah, kemudian dia ditasudin fil masyayikh, dia mengajar atau dia pun mengajarkan ilmu tasawuf, maka mudarat dan manfaatnya itu lebih jauh banyak mudaratnya, sehingga berakibat salah faham cara memahami tasawuf, tidak sesuai dengan pemahamannya as-sunnah, pemahamannya ulama salaf, tidak sesuai dengan pemahamannya para awliyaullah, kibarul awliya, tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat, tidak sesuai dengan pemahamannya generasi terbaik, itu para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga berakibat salah takwil, salah tafsir, sehingga menyebabkan apa yang dikerjakannya, apa yang diajarkannya bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Itu banyak terjadi. Di sini jelas Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kalian harus ikuti aku. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memproklamirkan dirinya. Ini Allah yang memerintah. Qul, katakan Muhammad, berarti Allah memerintah Nabi Muhammad memproklamirkan dirinya kepada seluruh manusia, apa jika kalian itu betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Rasulullah disuruh untuk memproklamirkan dirinya bahwa umat manusia, lebih-lebih umat Islam, lebih-lebih orang-orang yang mengaku ahli thariqah atau ahli tasawuf, untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW. Lah dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, akan cinta kepada kalian Allah. Jadi untuk meraih cinta Allah tiada lain dengan mengikuti Rasulullah. Thariqahnya Rasulullah SAW. Baik itu thariqah tasawufnya, baik itu thariqah ini jalan, baik itu thariqah pemikirannya, baik itu pun thariqah akhlaknya, dan sebagainya, harus mengikuti sabil atau syurat yang sudah diajarkan atau yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan janji Allah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian semua, mengampuni dosa-dosa kalian semua. Ini janji Allah. Jadi untuk memperoleh maghfirah dan mahabbah Allah, kecintaan Allah, maka harus kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Wa wajhu kaunuhu yuhabbibullah ta'ala ila ibadihi, dan adanya seorang mursyid itu juga pun berfungsi mencintakan, membuat cinta kepada Allah hamba-hambanya, mengajarkan bagaimana hamba-hamba Allah, para murid-muridnya untuk mencintai Allah. Untuk memperoleh cinta Allah harus mengikuti Rasulullah. Lianna yusluku bi murid thariqat tazkiyah, karena sesungguhnya harus seorang mursyid ini menjalankan, yusalliku, menjalankan murid-muridnya thariqat tazkiyah, harus menjalankan, artinya membawa murid-muridnya untuk berjalan di thariqat tazkiyah, yaitu metode pembersihan jiwa, metode penyucian jiwa. Harus. Jadi seorang mursyid bukan hak mengembangkan thariqah untuk memperbanyak murid sehingga jamaahnya ribuan-ribuan, sehingga memperkaya diri, membuat dirinya disegani oleh para penguasa, membuat dirinya berwibawa di depannya para pejabat-pejabat untuk disewani kalangan-kalangan atas. Itu bukan. Tetapi bagaimana membuat para murid-muridnya itu berjalan bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencapai tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, hati-hati yang kotor dibersihkan, berjalan bagaimana berusaha untuk membersihkan jiwa. Jadi kalau hanya untuk memperbanyak jemaah, kemudian tidak membawa kepada tazkiyatun nufus, itu adalah bentuk penyimpangan dan pengkhianatan. Jadi letak suksesnya seorang mursyid bukan letak banyaknya jemaahnya, tetapi bagaimana jemaahnya tunduk patuh terhadap baginda Rasulullah SAW,
bersalik dalam suluk tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Pembenahan spiritual, pembenahan rohani. Wa idza tazakkatan nafs, apabila sudah suci bersih nafsu, injalat mir'atul qalbi, akan mengkilat, akan terang lensa batin, lensa hati. Apabila sudah terang lensa batin, maka akan tampak nurul azamatul ilahiyah, cahaya keagungan Tuhan. Walafiyah jamalut tauhid, dan dipenuhi dengan di dalam lensa batin keindahan tauhid. Keindahan bagaimana seorang hamba lebur kepada Allah, fana untuk mencapai baqa dengan Allah, atau istilahnya bagaimana mencapai dirinya sirna, sehingga yang tunggal yang manunggal, yang tunggal hanya Allah. Fayakashifu, maka terbuka lil basirah, bagi mata batin. Basirah ini mata batin, hakikat darain, tentang hakikatnya dunia akhirat. Fayabudul abdul baqi, maka cinta seorang hamba kepada yang langgeng, wa yasidu fil fani, maka zuhud kepada yang akan fana. Fatadharu, maka nampak jelas faidah tazkiyah, faedahnya penyucian jiwa. Wajadawil masyikhati wa tarbiyah, dan sukses kesuksesan, dan dirasakan seorang bagaimana masyikh, seorang guru, keberhasilannya wa tarbiyah, dan didikannya. Fasyaikhu, maka guru seperti ini dundum min junudillah, bagian daripada para tentara-tentaranya Allah. Yursyidu bihil muridina bihi talibin, memberikan petunjuk atau menunjukkan dengan petunjuk Allah al-muridina, pada orang-orang yang berharap atau orang-orang yang berjalan di jalan Allah, bihi, dengan petunjuk tersebut, at-talibina, orang-orang yang mencari ridha Allah. Jadi seorang syaikh, tugas fungsinya seorang guru bagaimana mendidik para muridnya dengan metode fikir yang diajarkannya, yang ditalkinkannya, untuk membersihkan jiwa-jiwa murid, yang diistilahkan dengan istilah tazkiyatun nufus, entah dengan suluk, entah dengan mujahadah, entah dengan riyadhah. Sehingga seorang hamba tadi, seorang murid tadi, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, injannah mir'atul qalbi, akan terang, akan mengkilat lensa batinnya. Kaca lensa batinnya akan terang. Kalau sudah terang, maka akan terbuka hakikat dunia dan akhirat. Kalau sudah terbuka dunia akhir dan akhirat, dia sadar bahwa dunia seindah apapun, seelok apapun dunia, itu fana, akan lebur, akan musnah. Maka dia mencintai akhirat, mencintai Allah yang kekal, yang abadi. Maka sang murid dengan kesadarannya sendiri memilih yang kekal daripada yang fana. Ini yang dikatakan az-zuhdu fid dunya wa raghibu fil akhirah. Memilih akhirat dalam batinnya daripada yang akan
binasa atau rusak. Sehingga akan terasa nikmatnya bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa. Dimulai dari nikmatnya berzikir kepada Allah akan terasa, nikmatnya berhubungan kepada Allah akan terasa, nikmatnya menyebut asma Allah, nikmatnya tauhid kepada Allah akan terasa, nikmatnya musyahadah kepada Allah akan terasa. Dan inilah letak kesuksesan seorang syekh atau seorang guru mursyid. Bukan terletak pada banyaknya beribu-ribu jemaah, tetapi tidak bisa tazkiyatun nufus. Ini hanya cuma keberhasilan dunia, bukan keberhasilan seorang pendidik, seorang murabbi yang menjalankan tarbiyahnya, bukan keberhasilan seorang syekh yang menjalankan masyayikhnya, bukan keberhasilan seorang guru yang menjalankan tugas fungsi dan misinya. Kalau hanya terletak kepada istilah kata orang Madura, bukan ramai-ramai tapi tidak ada arti apa-apa. Oleh karena itu, mari kami himbau kepada para seluruh jamaah, mari kita mujahadah tazkiyatun nufus, bersihkan jiwa-jiwa kita sehingga kita akan merasakan nikmatnya berhubungan kepada Allah, sehingga kita akan bisa musyahadah tentang hakikat tauhid, sedangkan kita akan sadar tentang kita akan memilih yang baqa daripada yang fana. Fa'al masyih wiqarullah, maka atas seorang syekh wiqarullah, ketenangan yang berasal dari Allah. Wabihim, dengan para masyayikh, dengan para mursyid dan bimbingannya dan ajarannya, ta'addubul murid zahiran wa batinan, mendidik para murid-muridnya secara zahir, secara batin. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ulaika alladzina hadallahu fahudahu muqtadi. Ulaika, mereka alladzina, orang-orang, hadallah, yang memberikan petunjuk. Allah, siapa Allah? Fahudahu muqtadi, dengan petunjuknya mereka iktadi, mengikuti. Dengan petunjuknya para hamba Allah mengikuti dia. Jadi orang-orang tersebut, para masyayikh tersebut, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, dan petunjuk yang datang dari Allah, dia dapat membimbing, memberikan petunjuk kepada para murid-muridnya. Ini yang dimaksud dengan ayat ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuknya para masyayikh, dengan para guru, para murid berjalan di atas petunjuk. Dan petunjuk tersebut, yang pertama harus berdasarkan nas, nususil Quran wa sunnah, nas ataupun tasdiwal Al-Quran dan sunnah. Yang kedua berdasarkan ilhamatul muqarrabin, ilham orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilham muqarrabin. Jadi inti ajaran daripada semua thariqah apapun saja yang bersumber daripada Rasulullah SAW, lebih-lebih thariqah kita ini, bagaimana usaha kita untuk mencapai tazkiyatun nufus, penyucian jiwa atau pembersihan jiwa. Jadi semoga kita berjalan di jalannya Rasulullah ala atas dasar thariqahnya, dan kemudian kita mati dalam keadaan husnul khotimah dalam thariqah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat.
min Allah at-taufiq hidayah wal inayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nadhar wal barakah, wa min sayyidi Abdul Qadir al-Jailani wa sayyidi Abdul Syattar al-nafahat wal barakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأنفاس جنة